Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini kita akan belajar tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Tentang ikatan ion dan ikatan kovalen ini adalah masuk materi bab 3, ikatan kimia dan bentuk molekul, yang isinya adalah poin A sudah masuk ke video kemarin, stabilan unsur dan struktur Lewis. Sementara poin B-nya adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen. Poin C-nya bentuk molekul, poin D-nya kepolaran senyawa, poin E adalah interaksi antar molekul. Baik anak-anakku, kita masuk pada subbab kedua, yaitu ikatan ion dan ikatan kovalen. Yes, coba yuk. Tentang ikatan ion dan ikatan kovalen ini, apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah ikatan yang terbentuk antara dua atom atau lebih sehingga membentuk molekul. Seperti dua orang yang bergandengan sehingga jadi satu. Itulah ikatan kimia. Ikatan kimia itu ada dua, yaitu ada ikatan ion dan ada ikatan kovalen. Ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Apa itu ikatan ion? Apa itu ikatan kovalen? Yuk kita pelajari. Ikatan ion adalah salah satu atomnya melepas elektron sedangkan atom yang lain menangkap elektron. Kalau ikatan kovalen bagaimana? Yaitu kedua atom sama-sama menangkap elektron sehingga sepasang elektron dipakai bersama. Saya ulangi supaya lebih paham. Kalau ikatan ion itu seperti suami istri. Satu sebagai suami, satu sebagai istri. Satu melepas elektron, satu menangkap elektron. Jadi suami menafkahi, istri menerima nafkah. Ibaratnya begitu. Satu memberi, satu menerima. Itu ikatan ion. Kalau ikatan kovalen bagaimana, Pak? Kalau ikatan kovalen itu dua-duanya sama-sama butuh, sama-sama menangkap elektron. Ibarat kalau dua orang itu ingin punya uang tertentu mungkin gitu, tapi dua-duanya sama-sama kurang. Kalau dua-duanya sama-sama kurang, maka solusinya bagaimana? Iuran setelah terkumpul dipakai bersama. Saya ulangi, dua-duanya menangkap elektron, berarti dua-duanya ini iuran, sehingga kalau sudah terkumpul dipakai bersama. Pak belum paham? Kasih contoh lah supaya paham. Nanti insya Allah dengan contoh ini kamu akan lebih mudah memahaminya. Kamu sudah pernah tak ajari begini, natrium konfigurasi seperti ini, jadi itu sudah tahu di video-video sebelumnya. Maka dia, ya di video kemarin ada kata melepas dan menangkap elektron seperti ini. Kenapa ini kok melepas elektron? Karena semua atom itu ingin seperti gas mulia, seperti yang saya jelaskan di video kemarin. Kalau ingin seperti gas mulia, maka solusinya dia harus akan menjadi oktet. Jadi angka 1 ini akan dilepas sehingga nanti berubah menjadi 8 karena 1 dibuang. Ya dah, jadi 8. Semua atom bercita-cita ingin jadi angka 8 elektron terluarnya. Kecuali hidrogen ya. Nah, yang hidrogen itu ingin duplet, ingin 2. Ya, tolong dibuka video sebelumnya. Oke. Baik nak, sekarang contoh berikutnya. Ini ada oksigen, konfigurasinya seperti itu. Kamu sudah bisa ini ya, 2,6. Loh, nek 6 terluar dilepas kan sayang. Kasusnya berbeda dengan ini tadi, cuman 1 makanya dilepas supaya jadi 8. Kalau 6 dilepas kan sayang, maka dia cenderung menangkap 2, menambah 2 supaya 6 ini berubah jadi 8. Jadi 6 ini harus ditambah 2 supaya jadi 8. Makanya dia menangkap 2 elektron. Baik. Sehingga apa ini? Antara natrium dengan oksigen ini ternyata bisa saling kerjasama, bisa berikatan karena natriumnya ingin memberi, sementara oksigennya ingin menerima, ingin menangkap. Berarti apa? Natrium dengan oksigen ini bisa saling berikatan, maka akan jadi ikatan seperti ini. Ikatannya namanya ikatan ion. Loh kok ikatan ion? Lah iya, lah ini karena melepas dan menangkap. Tadi kan kalau ikatan ion itu satu melepas, satu
menangkap. Yang ini tadi, ini lihat ini tadi lah, ini satunya melepas, satunya menangkap, itu namanya ikatan apa? Ion ya, gitu. Oke. Bagaimana rumus molekulnya? Rumus molekulnya adalah Na2O1 yang boleh ditulis Na2O. Artinya satu boleh tidak ditulis. Dari mana ini rumus molekul ini kita peroleh? Gampang nak. Ya, pakai logika sederhana nak. Natrium ingin melepas satu, sementara oksigen ternyata butuhnya dua. Ya nggak cukup dong. Maka solusinya natriumnya harus dua orang. Dua orang yang ngasih ke oksigen. Nek dua orang masing-masing memberi satu kan berarti mencukupi kebutuhannya oksigen yang butuh menangkap dua. Makanya natriumnya sebanyak dua gitu maksudnya ya. Gampang ya. Pak, saya kesulitan menentukan Na2O lah. Kalau kesulitan gampang ini caranya begini nak. Natrium disilang ke sana ketemu 2 elektron, oksigen disilang ke sana ketemu 1. Maka sekali lagi natriumnya ada 2, disilang saja begini, natriumnya ada 2, oksigennya ada 1. Awas ya, nyilangnya jangan 1 dan 6 loh ya. Bukan 1 dan 6, tapi 1 dan 2 ini nyilangnya ya. Oke. Sekarang ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan, tapi saya ingin melatih kalian lagi dalam struktur Lewisnya. Bagaimana struktur Lewisnya? Ya, saya latih dulu struktur Lewisnya ini ya. Oke, ada Na2O ini kita bangun struktur Lewisnya. Kita tulis struktur Lewisnya seperti apa? Ya, Na2O kita tulis struktur Lewisnya. Ada apa? Ada Na, ada O. Kira-kira siapa yang di pinggir, siapa yang di tengah? Ada Na, ada O. Siapa yang di pinggir, siapa yang di tengah? Oh iya, O-nya di tengah. Kenapa O-nya di tengah? Karena O-nya ini cuman 1. Ya, O-nya 1, maka O di tengah. Diapit oleh 2 Na, maksudnya begitu. Terus, dalam menggambar struktur Lewis, kemarin kan Pak Sis menjelaskan bahwa tugasnya atom tengah melayani atom pinggir gitu ya. Tapi untuk yang sekarang akan kesulitan. Kenapa? Karena O itu menangkap. Lah nek menangkap itu kan menerima toh. Berarti siapa yang melayani? Yang melayani otomatis yang memberi. Berarti ini yang melayani nih, melayani. Melayani ini ya. Jadi ini melayani tugasnya. Jadi natrium tugasnya melayani. Kenapa melayani? Karena dia melepas. Gitu, karena memberi. Jadi tolong jangan rancu dengan yang struktur Lewis kemarin itu. Ya. Ya. Kemarin itu intinya yang pinggir didahulukan, yang tengah melayani yang pinggir kan gitu kan kemarin. Jika ketemu melepas dan menangkap begini, maka nggak berlaku lagi itu ya. Oke ya, coba ya sekarang kita lihat. Untuk gambar struktur Lewis yang dipakai angka ini loh ya, angka 1 dan angka 6. Bukan angka yang melepas dan menangkap itu. Coba ulangi yang dipakai angka 1 dan angka 6 ini. O-nya ada 6, berarti kalau saya tulis 6. 6 itu kira-kira jumlah berapa atau 6 itu? 6 itu agar dapat pasangan maka dibuat jumlahnya 2. Ya kan? Dibuat jumlahnya 2. Jadi begini. Ya, ini kan jumlah 2 ini. Ini yang atas berpasangan, yang bawah berpasangan, tapi yang samping dibuat jumlah. Kenapa dibuat jumlah? Masing-masing ini 1 dan 1. Agar dapat pasangan dari natrium ini. Dapat pasangan dari natrium begini. Begini. Ini tak gambar kotak boleh, silang boleh, titik boleh. Ya, ini hanya untuk mempermudah saja. Ini ya begini sama. Loh gitu. Coba dihitung sekarang ya. Kalau saya hitung, maka bagaimana hitungannya? Ini ya bahaya. Natriumnya ada berapa ini? Elektronnya coba dihitung. Cross dot ya. Dotnya 2 tok, maaf. Kotaknya saya baca dot itu ya. Cross dot, cross dot. O-nya ada 8. Maka angka 6 ini cita-citanya menangkap 2 itu sudah terpenuhi dari sini tadi. Itu. Terus natriumnya sudah nggak butuh elektron yang ini, sudah nggak butuh ya. Ini tadi sudah nggak butuh, ini sudah dilepas ya. Supaya diberikan pada O sehingga natrium kehilangan 1 elektron tapi seneng. Kenapa seneng? Karena sudah bisa jadi angka 8. Paham ya? Gitu. Oke. Baik, nah
kasih contoh berikutnya lah supaya paham lah ya. Oke, contohnya klor seperti itu. Iya, iya, sip. Gini, dia punya berapa elektron? 7. Nek punya 7 elektron, maka dia akan cenderung menangkap 1 elektron. Yuk. Contoh berikutnya lagi. C2,4. Ini 4, itu 7. Yang dilakukan kalau 7 tadi menangkap elektron, kalau 4 menangkap juga elektron, tapi menangkapnya 4 supaya jadi 8. Apa efeknya kalau seperti ini? Mereka akan join, bekerja sama, yaitu apa? Membentuk ikatannya ikatan kovalen. Kenapa kovalen? Karena sama-sama menangkap. Nah, ini butuh, sana juga butuh, maka nggak bisa membentuk ikatan ion. Ikatannya ikatan kovalen, karena sama-sama menangkap elektron ya. Oke, yuk. Kalau sudah, apa rumusnya? CCl4 dari mana? Persilangan ini tadi. C-nya 4, CL-nya, CL-nya 4, C-nya 1. Makanya C1, CL-nya 4. C1, CL4 boleh ditulis C, CL4. Yes? Awas loh, nyilangnya jangan 7 dan 4 loh ya. Salah kalau itu. Tapi yang benar apa? CL-nya 4, yang sini C-nya 1. Oke. C1, CL4. Lupa ini boleh enggak? Kalau ditulis CL4C boleh, cuma enggak lazim ya. Oke, biasanya atom yang sendiri ya intinya enggak lazim. Ini nanti kamu lama-lama akan tahu lazim tidak lazimnya. Kalau belum familiar ya sudahlah ditulis CL4C ya boleh ya. Karena yang penting benar strukturnya C-nya ada 1, CL-nya ada 4. Baik nak, sekarang kita coba bahas struktur Lewisnya. Bagaimana struktur Lewisnya? Struktur Lewisnya kita tulis dulu ya. Siapa atom pusatnya? C. Siapa atom pinggirnya? Cl, 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 Cl. Oke. Kalau sudah, ini kan sama-sama menangkap. Sama-sama menangkap. Berarti tidak perlu mikir siapa yang melayani, siapa yang dilayani. Itu. Ya, nggak perlu mikir itu. Maksudnya apa? Ya wes dahulukan atom pinggir seperti video kemarin itu. Dahulukan atom pinggir untuk mikir ini. Atom pusat tugasnya melayani atom pinggir. Kayak konsep kemarin itu ya. Oke, yuk kita cek atom pinggir dulu. Cl ada berapa ini? 7. Karena Cl ada 7 berarti apa? Ya, begini dibuat begini ya. Buat begini. Yes. Begini. Lah kok jumlahnya 1 Pak? Iya, agar dapat joinan 1 nanti, pasangan 1. Makanya dibuat jumlah 1. Struktur Lewis kemarin ya. Kalau 7 jumlahnya 1. Kalau 6 jumlahnya 2. Kalau 5 jumlahnya 3. Supaya jadi angka 8. Maksudnya begitu ya. Ini juga begitu, kasih jumlah 1 begini. Oke. Begini. Yes. Ini pun begitu, jumlahnya 1 begini ya. Yes, iya, oke, ini pun iya begitu sama. Begini, jumlah 1 ya. Ini jumlahnya 1 tok. Terus bagaimana Pak? Ya, ini dibuat begini toh struktur Lewisnya loh, ikatan loh ya. Sehingga kali ini juga begitu. Ya, ini ikatan loh, ikatan. Ini begitu ikatan, ini ikatan. Maksudnya atom pinggir wajib memenuhi oktet dulu. Kemarin itu waktu struktur Lewis. Atom pusat gara-gara dia melayani atom pinggir, kadang-kadang terpaksa dia tidak bisa oktet ya. Ya intinya ini di struktur Lewis sudah saya ajarkan di video kemarin itu. Jadi sekarang kalau saya hitung coba ini angka berapa ini? Loh, elektronnya ada dot 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 dot. Maaf, crossnya 7 tambah 1 dot jadi 8. Ini pun sama ini yang atas ini ya. Oh. Jadi berapa? 8. Ini juga jadi 8. Ini yang pinggir ini juga jadi berapa? 8. Nah, sekarang atom tengah kan sama-sama cenderung menangkap, berarti sama-sama butuh ya. Artinya dot 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 dari C yang tengah ini nggak diberikan pada Cl. Beda kasusnya dengan yang Na2O tadi, beda.
Ini kan dia menangkap, sama-sama menangkap. Berarti ini harus ikut ditangkap oleh C begini ya. Kalau saya hitung begini ya, gitu. Ya, dua-duanya sama-sama menangkap, makanya dia membentuk ikatannya ikatan kovalen. Begitu ya. Nah, yes, lanjut. Oke, contoh. Al13 nomornya 2,8,3, maka dia cenderung menangkap 3 elektron. Lanjut. Ini contoh lagi, kalau kita punya O nomor atom 8 2,6, maka dia cenderung menangkap 2. 3 akan dibuang agar jadi 8. 6 kalau dibuang sayang, maka dia cenderung menangkap 2 elektron. Yes. Apa yang terjadi kalau begitu? Melepas dan menangkap, maka dia membentuk ikatannya ikatan ion. Kenapa ikatan ion? Karena ini satunya melepas, satunya menangkap. Ya, kalau begitu apa rumus molekulnya? Rumus molekulnya ini Al2O3. Dari mana? Persilangan tadi. Al-nya 2, O-nya 3. Awas ya, nyilangnya bukan 3 dan 6 nih ya. Bukan ya, tapi ini. Ini 2, itu 3. AL-nya ada berapa? 2, O-nya ada 3. Yes? Oke, nah. Kalau sudah gitu, kita gambar struktur Lewisnya. Struktur Lewisnya bagaimana ini, Pak? Oke, ya. Wow, ini AL-nya 2, O-nya 3. Berarti siapa yang pusat, siapa yang pinggir jadi sulit karena AL-nya ada 2. Kan contoh-contoh dari kemarin cuman satu musuh berapa begitu. Artinya sekarang kan 2 musuh 3 ini. Bagaimana caranya? Ya kita buat saja ya. Nah, mudah kok insya Allah ya. Ini caranya begini, AL-nya kita tulis, ada AL, ada AL. Ada O, ada O, ada O. Saya buat jejer aja begini biar gampang. Terus, O-nya ada berapa elektron? 6. Kita selesaikan, O-nya 6. 6 itu berarti butuh berapa? 2, menangkap 2. Maka tak buat jumlah 2 begini. Oke, tak buat jumlah 2 begini. Yes. Ini yang ini yang AL ini jomblo ya. Maaf, yang O ini jumlahnya 2. Terus anak-anakku, ini kan AL itu melepas. Namanya melepas itu memberi. Memberi itu melayani. Ya, ini penting nih ya. Ini jadi dia harus melayani. Harus melayani. AL-nya harus melayani. Maka caranya apa? Ini dilayani, kasih 1, kasih 1 begitu ya. Masih sisa 1 tak tulis di sini. Oke ya. Ini juga begitu nanti. Kasih begini, maaf ini tak tulis begini. Ini tulis begini, ini ya. Yang terakhir ini jumlah, kasih 1 ya. Oke. Sini AL-nya ini tadi punya 3 kan? Punya 3 ini. 3 sudah 3 sudah tak gambar. Sekarang ini juga punya 3 berarti. Gini. Berarti ini kasihkan sana 1. Gitu kan? Coba digambar ya. Ini jadinya O-nya kan ini loh. Jadi 8 elektron toh. O-nya yang ini juga lihat nih, yuk. Oh, 8 elektron. Ya ini jomblo lagi. Begini jomblo ya. Ini ada yang jomblo lagi begini ya. Gini. Ini lihat nih. Ini kan tugasnya AL melayani sana, melayani O, maka ini lo lihat. Oke lo, seperti itu nah ya. Coba O-nya dihitung elektronnya semua 8 itu ya. Struktur Lewis. Pak, saya masih kesulitan membahas struktur Lewisnya. Buka video kemarin. Fokus di sekarang tidak di struktur Lewisnya, tapi kamu fokusnya sekarang ini adalah tahu dia ikatannya ion atau kovalen. Serta rumus molekulnya apa? Rumus molekulnya yang stabil. Gitu ya. Baik anak-anakku, saya lanjutkan contohnya. Contoh berikutnya. H itu dia tidak cenderung melepas 1 walaupun ini ada 1 elektron. Dan 1 ini dibuang ya hilang, nanti dia nggak punya apa-apa ya. Makanya kemarin 1 khusus hidrogen itu dia ikut aturannya tidak oktet, tidak angka 8 tapi angka 2.
maka apa, dia akan tidak melepas satu, tapi dia cenderung menangkap satu elektron. Jadi diimbui satu, ditambah satu, supaya jadi dua. Seperti helium. Video kemarin sudah ini ya. Kalau sudah begitu nak, ya, sehingga jadi menangkap satu ini, dia akan menjadi berapa sana? Dua. Contoh lainnya. Lah N 2 naik 5 maaf, nomor atom 7 sehingga 2,5. 5 kok dibuang, ya sayang dong. Maka cenderung apa? Menangkap 3 elektron. Menangkap 3 supaya jadi 8. Sekali lagi, kalau hidrogen, khusus hidrogen, jangan dibuang satu. Walaupun satu itu sedikit, jangan dibuang. Karena nanti dia jadi nggak punya sama sekali. Makanya ini tadi menangkap satu supaya jadi 2. Supaya jadi angka 2, duplet. Bukan oktet tapi duplet, ya. Yuk. Bagaimana ini solusinya mereka bergabung? Iya, gabungannya mereka akan jadi seperti ini. Ikatannya jelas, ikatan kovalen. Kenapa kovalen? Karena sama-sama menangkap. Oke. Bagaimana rumus molekulnya? NH3 alias N1H3. Kok tahu dari mana ini? Hanya sebanyak 3, N-nya sebanyak 1 disilang. Awas ya, nyilangnya bukan 1 dan 5 lah ya. Bukan ya. Tapi hanya 3, N-nya 1. Biasa ditulis NH3. Oke. Baik anak-anakku. Struktur Lewisnya bagaimana? Oke, yuk kita tulis struktur Lewisnya. Ada N dan H, otomatis itu bisa digambarkan begini, NH3. Hanya di tengah, N-nya di tengah, hanya di pinggir. Begini ya, karena hanya 3. Tak tulis cross, miliknya H sendiri begini ya. Karena sama-sama menangkap, maka siapa yang melayani? Kembali ke konsep kemarin, video kemarin. Yang melayani yang tengah. Beda kalau satunya melepas, satunya menangkap, beda. Nek satunya melepas, satunya menangkap, maka yang melepas itu harus melayani yang menangkap, gitu ya. Oke ya, kalau sudah, sekarang H ingin apa tadi? Menangkap satu, maka H berusaha mendapatkan 1 dot dari N begini. Nah, ini juga begitu. Ini juga begitu, dapat 1. Coba dihitung, jadi berapa? Hanya elektronnya jadi 2. Ini juga jadi 2. Itu jadi 2. Ini N-nya sudah keluar berapa dot? 3 dot. Padahal dia punya berapa ini? 5. Maka masih ada 2 yang tersisa begini. Yes? Gitu ya. Itu struktur Lewisnya. Baik anak-anakku, kita kasih contoh lagi. Contoh berikutnya seperti ini. Ayo. Apa yang terjadi? Ini menangkap elektronnya 2, ini melepas 2 elektron. Berarti nanti akan sama-sama, satunya menangkap, satunya melepas, akan membentuk ikatannya ikatan apa? Ikatan ion, ya. Ikatannya ikatan ion. Ini ikatan ion ini ya. Ini karena satunya menangkap, satunya melepas. Apa rumus molekulnya? Hati-hati ini. Loh Pak, ini kan 2 musuh 2. Berarti O-nya 2, Ca-nya 2 alias Ca2O2. Salah nak. Kalau angkanya sudah imbang, mau 22 boleh, mau 33 boleh, mau 77 boleh, mau 5 dan 5 boleh, mau 4 dan 4 boleh ya. Nah itu, maka itu artinya 1:1 alias sudah imbang, sudah sama. Berarti 1:1. Makanya ini Ca-nya 1, O-nya 1. CaO, bukan Ca2O2. Ya, enggak. Jadi O-nya tidak 2, Ca-nya tidak 1. Rumus molekul stabilnya. Tapi CaO, Ca1O1. Oke ya. Sekarang yuk kita gambar struktur Lewisnya. Bagaimana struktur Lewisnya? Ini ya. Struktur Lewisnya adalah ada Ca dan O. Mudah sekali, Ca dan O. Jejer satu-satu ya. Oke, ingat, ini menangkap. Ca-nya menangkap, yang menangkap. Sedangkan Ca melepas. Yang namanya melepas itu berarti melayani. Sekali lagi, dia harus melayani.
nih, dia harus melayani. Oke, berarti CA ini melayani. Berarti O ini akan menangkap. Dibuat jomblo begini. Ah, ya ini jomblo. Maaf ya, saya pakai silang aja lah ya. Silang begini. Yang jomblo 2, yang ini, yang kiri ini jomblo ini 2. Terus CA melayani, berarti ini tak kasih begini, set. Ini tak kasih begitu, set, begitu ya. Awas ya, CA ini melayani, berarti dot-dotnya CA ini dibuang. Diberikan pada siapa? Diberikan pada O, begitu ya. Diberikan pada O. Oke, sebentar, saya ganti tintanya. Ini, iya. Alah, ya ini, intinya ini. Coba dihitung dot crossnya. Ada 8 tuh itu. Loh Pak, CA-nya nggak dilingkari. Enggak, karena CA ini elektronnya diberikan, dibuang, dilepas ya. Diberikan pada O. Gitu ya nak ya. Oke. Saya kira begitu pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.